Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang 12 prinsip kimia hijau. Inilah prinsip utama kimia hijau. Yang pertama, mencegah timbulnya limbah. Lebih baik melakukan pencegahan terhadap produksi limbah daripada mengolah dan membersihkan limbah. Yang kedua, memaksimalkan atom ekonomi. Penerapan metode sintesis baru yang dirancang untuk memaksimalkan penggabungan semua bahan yang digunakan dalam proses ke dalam produk akhir. Penerapan ini untuk menghasilkan limbah yang lebih sedikit. Dengan limbah yang sedikit, maka lingkungan jadi tidak terlalu rusak. Yang ketiga, mendesain sintesis kimia yang tidak berbahaya. Perencangan metode sintesis untuk menghindari penggunaan atau menghasilkan zat-zat beracun bagi manusia maupun lingkungan. Dengan merancangkan sintesis kimia yang aman, maka lingkungan dan manusia jadi tidak akan rusak. Yang keempat, merancang bahan kimia yang lebih aman. Produk kimia yang dihasilkan harus dirancang untuk mempengaruhi fungsi yang diinginkan dan meminimalkan tingkat toksisitasnya. Yang kelima, menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang lebih aman. Meminimalkan atau menghindari penggunaan bahan pembantu, zat pelarut, zat pemisah, dan sejenisnya. Jika harus digunakan, maka gunakan bahan pembantu yang bersifat lebih aman atau tidak berbahaya bagi lingkungan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi energi. Persyaratan energi dari proses kimiawi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan ekonominya. Apabila memungkinkan, maka sebaiknya metode sintesis dilakukan pada suhu dan tekanan sekitar. Yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Demi mengurangi kelangkaan suatu sumber daya alam, solusi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan sumber daya alternatif. Yang kedelapan, menghindari timbulnya turunan kimia. Menghindari derivasi yang tidak diperlukan. Apabila dilakukan proses derivasi, maka akan memerlukan reagen tambahan yang meningkatkan jumlah limbah. Yang kesembilan, menggunakan katalis. Katalis berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia tanpa mengganggu keseimbangan dari reaksi kimia. Yang kesepuluh, mendesain bahan kimia dan produk yang dapat terdegradasi setelah digunakan. Produk-produk kimia seharusnya dirancang agar setelah digunakan tidak menghasilkan limbah berbahaya dan dapat didegradasi secara natural. Yang ke-11, analisis real-time untuk mencegah polusi. Melakukan analisis dalam kehidupan sehari-hari mengenai bagaimana cara untuk mencegah polusi. Contohnya adalah dengan cara simpel seperti pada saat memasak. Yang ke-12, mengurangi potensi kecelakaan. Meminimalisir potensi kecelakaan dengan mengembangkan prosedur yang lebih aman. Itulah 12 prinsip kimia hijau. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.